앉았어. 알았어. 그만해. 그만해. 이 도둑놈아! Cerita berlanjut ketika Dajung terkejut karena uangnya telah hilang. Dajung marah kepada Yuntak yang telah menghilangkan uang Dajung. Uang tersebut akan digunakan Dajung untuk bertahan hidup selama tinggal di Guam. Yuntak sendiri bingung bagaimana uang yang ia simpan ternyata juga sudah hilang. Dajung kemudian memberi Yuntak waktu untuk mencari uang tersebut, atau ia akan melaporkan hal tersebut ke pihak polisi. 훔쳐간 걸로 생각하고 신고할 거니까. 다시 올 거니까 그때까지 찾아내. 아니. 남의 찜으로 담배 사갖고 다녀라 아버지의 놈탱이 아들. Kemudian saat Dajung akan kembali ke motel, ia melihat Yunje sedang bermasalah dengan beberapa polisi. Yunje diberi teguran karena membeli rokok, padahal ia masih di bawah umur. 남의 찜으로 담배 사갖고 다니는 거 아냐고? 아이 죄송할 걸로 끝났어요. 저 엄마 돌아가셨잖아요. 힘들었을까? 뭐요? Dajung sengaja bersembunyi karena tidak mau terlihat oleh pihak polisi. 엄마. 저 사람이 증인이에요. Yunje kemudian memanggil Dajung agar ia membantunya sebagai saksi bahwa hal tersebut terpaksa Yunje lakukan karena ia diintimidasi oleh beberapa preman. Kemudian akhirnya Dajung dan Yunje dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sini Dajung terkejut karena rupanya Yunje masih di bawah umur. 남자들하고는 어떤 관계였어요? Kemudian di tempat yang berbeda, Lee Chayon sedang diinterogasi terkait kematian Hyemi. Pada saat kejadian, Lee Chayon sengaja meninggalkan Hyemi sendirian untuk menemani teman laki-laki mereka. 두고 가면 되지? 잠깐 있어. 그 남자애들하고 같이 있고 싶어 했었어요. Lee Chayon akhirnya mengungkapkan bahwa teman prianya lah yang menaruh obat pada minuman Hyemi. Lee Chayon mengatakan hal tersebut karena ia tidak ingin dituduh sebagai pembunuh Hyemi. Kemudian detektif menunjukkan foto Dajung untuk dikenali oleh Lee Chayon. 사장님이 나와서 밥 먹으래. Kemudian di tempat yang berbeda, Yuntak akhirnya tahu bahwa Yunje lah yang mengambil uang yang ia simpan. 이 새끼를 확 그냥 윤재 여기 왔었어. 없어졌다는 그 돈. 윤재가 파출소예요. Kemudian Yuntak bergegas ke kantor polisi karena mendapatkan kabar tentang Yunje. 남의 민증을 도용해서 담배를 사버렸네. Yuntak mencoba meminta keringanan hukuman untuk Yunje dan agar ayah mereka tidak dilibatkan dalam kasus kali ini. 대체가 파출소요. 너 뭐냐? Kemudian teman sekolah mereka yang bernama Eran juga dibawa ke kantor polisi karena melakukan penyerangan kepada pengunjung kedai ibunya. Kantor polisi pun sudah seperti SMA Guam karena beberapa siswanya terlibat dengan kasus mereka masing-masing. Kemudian saat Yuntak dan Yunje akan pulang, Dajung menanyakan tentang uangnya kepada Yuntak. 둘이 아는 사이야? 아는 사이? 어제 모텔 같이 들어갔으니까. 와서 돈 훔쳐갔잖아. Dajung kaget setelah diberitahu bahwa uangnya telah diambil oleh Yunje. Rupanya Yunje sengaja mengambil uang tersebut untuk membayar ganti rugi kepada temannya. 그거 내 전 재산이거든? 오늘 뭐? 미쳤네. 네가? 갚으면 되잖아. 집에서 하숙할래? 하...
Yunje kemudian menawarkan Dajung untuk menginap di rumahnya sebagai ganti rugi uang tersebut. Dajung pun menolak hal tersebut dan mengancam akan melaporkan kepada kepolisian. 돈 안 주면 니들 둘 다 경찰에 신고할 거니까. Yuntak kemudian berbalik mengancam akan melaporkan Dajung bahwa ia yang masih di bawah umur telah menginap di motel. 나도 너 모텔에서 잔 거 신고할 거야. 하지 말고 묻는 말에 대답 좀 잘해줘요. Kemudian saat Dajung kembali ke motel, ia melihat beberapa polisi sedang memeriksa motel tersebut. 해줘요. 나도 너 모텔에서 잔 거 신고할 거야. 누가 들어와서 왔다니까 그러네. 아이 그니까. Dajung pun semakin kesal karena ia menduga Yuntaklah yang melaporkan dirinya. 공연다 그 새끼 어딨어? Dajung kemudian mencari Yuntak dan menyusulnya ke kebun sekolah yang dirawat oleh Yuntak. Yuntak meminta maaf kepada Dajung dan berjanji akan mengembalikan uangnya. Namun, saat itu Dajung sangat terkejut dan terdiam karena melihat tanaman yang ditanam oleh Yuntak. Tanaman tersebut adalah tanaman yang terlarang. Dajung kaget melihat tanaman tersebut. 이거 갈 데 없는 건 진짜 안타까운. 하고 있냐 대체?